Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram Al-Ustadz Hidayat wal Mukarram Al-Ustadz Zainal, ikhwani wa akhwati al-a'izzah. Tayyib, mubasharatan awadu an uqaddima lakum ar'ad lil madatil ulumul Qur'an wal i'jazul lughawi lil mawdu' al-munasabat bainal ayat wa suwar wal fawasil wa ru'usul ayat. Awalan yani al-muqaddimah sa'aqrakum. Lahirnya pengetahuan tentang korelasi munasabah ini berawal dari kenyataan bahwa sistematikan Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Mushaf Utsmani sekarang tidak berdasarkan pada kronologis turunnya. Itulah sebabnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf tentang urutan surat dalam Al-Quran. Pendapat pertama bahwa hal itu didasarkan pada tauqifi dari Nabi, dan golongan kedua berpendapat bahwa hal itu didasarkan atas ijtihadi. Nah, kama arafna anna al-Qur'an min kitabillah wa kalabillah wa aidan hudal linnasi wa lihadha sabab alaina an na'rifu awalan nan tarjamatihi wa ma'na wa maqsud min nuzulil Qur'an huna wa ala ghilm huna hunaka yujad al-ikhtilaf bainal ulama ba'duhum yani yaqulun anna hadha al-'ilm yani min توفيقي يعني من توقيفي أو بمعنى من نبي وبعضهم أيضا يقولون أن هذا العلم يعني من اجتهادي. طيب ثم نأخذ من مفهوم عن المناسبة. Munasabah secara etimologi berarti kecocokan, kesesuaian atau kepantasan. Kata munasabah secara etimologi menurut As-Sayuti berarti al-musyakalah, keserupaan, dan al-muqarabah, kedekatan. Sedangkan menurut terminologi dapat didefinisikan sebagai berikut. Menurut Az-Zarkashi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami. Tatkala dihadapkan pada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Quran, sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Atau bimana yani al-munasabah fi lughatil arabiyyah min kalimati nasaba yunasibu bimana kesesuaian, atau fi nafsil ma'na aidon fi nafsil ism yani musyakalah, keserupaan, wal muqarabah yang kedekatan. Wa madza nata'allam fi ilmi munasabahuna yani nata'allam manilalaku bainal ayatain aw suratain fi Qur'anil Karim. La'annahtu ila al-amsal misal min munasabah fil Qur'an. Yang pertama itu korelasi atau kaitan antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lainnya dalam Al-Quran. Ini korelasi antar ayat ya. Antara ayat ini terdapat di surat Al-An'am dan terdapat surat lafaz zulm. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, yang kemudian ada terdapat lafaz syirik juga atau lafaz zulm ini yang di surat Al-Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Nah, korelasi antara kedua ayat ini yaitu terdapat lafaz zulm yang berarti kita tidak boleh syirik la budda aw la budda lana an illa billah wa idzan la yuz'a alaina an nusyrik billah. Hadal amanah min ayatain huna. Thumma nahtu al-amsal ukhra yani al-misal min hubungan surat Al-Alaq dan surat Al-Qadar. Di surat Al-Alaq itu terdapat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kemudian di surat Al-Qadar jannaka inna anzalnahu fi lailatul qadar. Amara Allah ilaina yani bi Iqra. Ada bi Iqra walakin la yubayyin lana yani madza naqra. Hadal gurd yani ila al-Qur'an karim yadullu ila al-Qur'an karim. Ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian dijelaskan itu surat Al-Qadar dan dijelaskan bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini juga al-makna di sini tuh yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi Iqra di sini adalah bacalah Al-Qur'an. Nah, fi bayan fi surah Al-Qadar huna ini bayan alil nuzul Qur'an. Kemudian ada lagi contohnya keserasian surat Al-Kautsar dan surat Al-Maun. Walakin hadal alaqu yani al-aks aksuhu. Jadi berlawanan ya, artinya yang berlawanan. Contohnya yaitu di surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahuddu ala ta'am miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'un al-maun. Nah, kemudian di surat Al-Kautsar itu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syanaka hul abtar.
إذا كسرت المعروف هناك يبين من هم الذي لا يريدون أن يعمل sholah wa kadzalika la yurid an yusa'id al-fuqara. Nah, kemudian di sini kan dijelaskan misalnya perbuatannya itu tercela ya, termasuk perbuatan-perbuatan yang kurang bagus. Nah, diberi nasihat atau hikmah di surat Al-Kautsar dijelaskan bahwasanya inna a'tayna al-kautsar, bahwasanya Allah telah memberikan begitu banyak, Allah qad a'tallahu ilaina ni'matan katsirah falidzalika 'alaina an nusalli wa nuti' ila jami' ma amara ilaina. Jadi walaupun ini punya korelasi, tapi korelasinya itu saling berlawanan atau aksuhu. Baik, al-an kaifa tariqah di ma'rifat al-munasabah, yaitu mengetahui hubungan antara suatu ayat atau surah lain sebelum atau sesudahnya tidaklah kalah pentingnya dengan mengetahui sebab nuzulul ayat. Sebab mengetahui adanya hubungan antara ayat-ayat dan surah itu dapat pula membantu kita memahami dengan tepat ayat-ayat dan surah-surah yang bersangkutan. Dan tidak nurid bahasa ini munasabat al-ayat wal ayat dan ayat wal ayatain. Alaina awalan an na'rif wa nata'alam min asbab nuzulil ayat atau asbab nuzulil surah. Jadi kalau misalkan kita ingin mempelajarinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebab nuzulnya Quran, sebab nuzul ayat tersebut. Baru kita bisa memunasabahkan atau menyesuaikan dan mengetahui korelasi antara kedua ayat atau surat tersebut. Al-anwa, karena di sini banyak ya, ada 10, jadi langsung saja ke munasabah antara surat dengan surat. Contohnya dan pengertiannya. Jadi di sini pertama munasabah antara surat dengan surat. Bentuk munasabah yang tercermin pada masing-masing surah kelihatannya memperlihatkan kesatuan tema. Salah satu contoh yang dapat diajukan di sini adalah munasabah dapat ditarik pada 3 surah beruntun masing-masing, yaitu surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, dan surat Al-Imran. Baina surah Al-Fatihah wal Baqarah wal Imran lahum yakni al-muhtawa fi nafsil muhtawa fi nafsil mar'da fi nafsil gharib. Contohnya di surah Al-Fatihah awalan ini ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim huna dulu ila Al-Quran ya, karena Quran itu udah lintas petunjuk bagi manusia. Nah, di petunjuk bagi manusia itu yang akan nantinya mau kita ke jalan yang lurus gitu. Nah, di surat Al-Fatihah. Nah, kemudian di surat Al-Baqarah dijelaskan setelahnya itu dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, Al-Quran ya. Dzalikal kitab itu merujuk kepada Al-Quran, yaitu Al-Quran ayat. Nah, kemudian yang mana tidak ada keraguan. Dan itu juga sebagai petunjuk ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi korelasinya antara kedua surat ini yaitu menjelaskan tentang tema Al-Quran. Kemudian ada juga di surat Al-Imran setelahnya, yaitu surat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ini juga menjelaskan tentang Al-Quran dan kitab yang lainnya. Munasabah baina surah wa surah qablahu. Bahwa satu surat berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Nah, contohnya itu terdapat pada surat Al-Baqarah, ya. Fadkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Nah, di sini kita diminta untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur, washkuruli. Ada bayan yakni li surah qablahu. Nah, jadi di surat sebelumnya itu Al-Fatihah terdapat ayat alhamdulillahirabbil alamin. Indama nashkur ila Allah fa'alaina an naqul alhamdulillahirabbil alamin. Bayan min surah di Fatihah di surah Al-Baqarah hada. Kemudian ada juga surah Al-Baqarah yang lain, yaitu ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi a'dada wa antum ta'lamun. Nah, di sini juga terdapat ayat yang menjelaskan atau menerangkan untuk ayat sebelumnya itu di surah Al-Fatihah dari kata Rabbil Alamin yang mana menjelaskan tentang kekuasaan Allah.
yang menciptakan alam semesta, yaitu menciptakan virusan wasama'a wa binaan, seperti ini ya, tentang kuasaan Allah. Baik. Al-an yang nomor 3 itu munasabah antara nama surat dengan kandungan isinya. Munasabah bainal ism wa ism surah wa muhtawaya. Nah, nama suatu surat pada dasarnya bersifat tauqifi, yaitu berasal dari Nabi. Namun beberapa bukti menunjukkan bahwa suatu surat terkadang memiliki satu nama dan terkadang dua nama atau lebih. Yang pertama yaitu nama diambil dari urgensi isi serta kedudukan surahnya. Nah, contohnya ini fi suratil Fatihah, Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini kedudukannya itu sebagai pembuka, kan? Pembuka pada pembuka surat yaitu di Al-Quran, makanya disebut dengan Al-Fatihah. Kemudian juga ada fi nafsil ism, yaitu umul kitab. Yang kedua, nama diambil dari perumpamaan peristiwa kisah atau peran yang menonjol. Nah, ini contohnya fi surah Al-Ankabut, fi surah Fil, wa fi surah namun ada perumpamaan, karena di situ kan menceritakan tentang banyak kisah ya, dan juga ada perumpamaan yang lainnya. Yang ketiga itu ada nama sebagai cerminan isi pokoknya. Nah, ini contohnya ini di surah Al-Ikhlas. Nah, di surah Al-Ikhlas ini dijelaskan tentang keimanan yang mendalam, kemudian juga tentang ikhlas, keikhlasan, rasa ikhlas. Nah, itu cerminan daripada isi dari surah tersebut kan. Ada juga surat Al-Mulk. Nah, surat Al-Mulk ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Keempat, yaitu nama diambil dari tema spesifik untuk dijadikan acuan bagi ayat-ayat lain yang tersebar di berbagai surah. Contohnya seperti surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ini, kata hajj ini ditunjukkan untuk haji ya, untuk haji. Maksudnya untuk haji dan lebih spesifik ke haji. Kemudian juga ada surat An-Nisa, ya. An-Nisa yang menjelaskan di dalamnya itu tentang rumah tangga dan juga perempuan. Al-akhir yaitu nama diambil dari huruf-huruf tertentu yang terletak di permulaan surah. Nah, ini banyak ya, seperti yang kita ketahui ada surat Yasin, Toha, Qaf. Yang keempat, munasabah antara satu kalimat lainnya dalam satu ayat. Munasabah antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya dalam satu ayat dapat dilihat dari dua segi ya. Yang pertama itu adanya hubungan langsung antara kalimat secara konkret, yang jika hilang atau terputus salah satu kalimat akan merusak isinya. Contohnya di sini saya mengambil dari untuk takkid ya. Itu fa in lam taf'alu diikuti walan taf'alu. Kenapa ada dua kata ini taf'alu di sini? Karena untuk takkid ya, itu untuk menguatkan al-gord fi hadhihi ayat. Kemudian yang kedua, kalau yang tadi konkret, nah di sini masing-masing kalimat berdiri sendiri, ada hubungan tetapi tidak langsung secara konkret. Terkadang ada penghubung huruf atau, ya, dan terkadang juga tidak ada. Dalam konteks ini munasabahnya terletak pada susunan kalimat-kalimatnya. Terbentuk perangkaian pertanyaan, perintah atau larangan yang terdapat diputus dengan fasilah. Nah, contohnya di sini wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Nah, dari sini kita melihat ya bahwasanya ada yang bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, kemudian dikatakan bahwasanya Allah, maka ketika menyebut nama Allah dengan segala kekuasaannya kita harus mengucapkan alhamdulillah. Dan ini juga perintah kan, untuk mengucapkan alhamdulillah. Dan tadi tidak boleh terputus, akan tapi ini bersifatnya tidak langsung secara konkret seperti itu. Yang kelima, munasabah antara nama surat dengan tujuan turunnya. Al-Baqiyah menjelaskan bahwa nama-nama surat Al-Quran merupakan inti pembahasan surat tersebut secara serta penjelasan menyangkut tujuan. Setiap surat mempunyai tema pembicaraan yang sangat menonjol dan itu tercermin dalam nama-nama masing-masing surat. Nah, contohnya itu surat Al-Baqarah, surat Yusuf, An-Naml sama surat Jin. Surat Yusuf ini kan terkenal ya dengan kisahnya, yaitu surat Yusuf yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian juga difitnah oleh Zulaiha karena telah melecehkannya, tapi itu tidak benar ya. Kemudian ada juga surat Jin yang menceritakan bahwasanya jin itu juga sering mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi mempunyai tujuan ya di nama-nama surat tersebut.
Yang keenam yaitu munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surat. Pada hakikatnya semua itu tersusun dengan tertib dengan ikatan yang padu sehingga membentuk pikiran serta jalinan informasi yang sistematis. Nah, contohnya ini bisa dilihat dari surat Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun. Nah, ini terdapat di awal surat, Qad innahu la yuflihul kafirun. Nah, ini juga terdapat di akhir surat. Nah, kenapa? Berarti di sini menunjukkan adanya sistematis ya, yaitu padu dan tertata. Yang pertama menjelaskan tentang bahwa beruntunglah orang-orang yang beriman, dan kemudian di akhirnya surat itu terdapat sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Ini mempunyai korelasi antara ayat pertama dan ayat terakhir. Yang nomor 7, munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat itu sendiri. Munasabah pada bagi ini Imam Ash-Shatibi menyebut 4 bentuk, yaitu at-tamkin, mengukuhkan isi ayat, at-tasdir, memberikan sandaran isi ayat pada sumbernya, at-tausi, mempertajam relevansi makna, dan al-idlal, tambahan penjelasan. Contohnya itu liqaum yatafakkarun, liqaum yaqilun, wa liqaum yafqahun. Nah, saya mengambilnya di sini untuk sandaran isi ayat. Kalau untuk yang bukan ayat tasdir wa tamkin, tamkin wal idlal tasati al-tadur fi makalah. Saya lihat di makalah. Contoh yang lainnya. Yang kedelapan itu munasabah antara uraian surat pertama dan dengan surat yang terakhir ya, surat ayat terakhir. Salah satu rahasia keajaiban Allah adalah adanya keserasian serta hubungan yang erat antara awal uraian suatu surat dengan akhir uraiannya. Contohnya seperti sama yang seperti sebelumnya. Ya. Contohnya di sini ada surat Al-Mu'minun juga, yaitu Qad aflahal mu'minun dan innahu la yuflihul kafirun. Ini uraian yang pertama dan akhir surat. Yang kesembilan, munasabah antara penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Fi surah Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian dilanjutkan dari ini ayat terakhir di surat Al-Waqi'ah. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat pertama di surat Al-Hadid, yang mana sab'adillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Menjelaskan bahwasanya kita harus bertasbih kepada Allah untuk sebagai mengagungkan atas kebesaran Allah seperti itu. Jadi di ayat terakhir surat Al-Waqi'ah dan di ayat pertama surat Al-Hadid itu mempunyai korelasi antara keduanya atau berhubungan. Yang al-akhir ini munasabah bainal ayat di nafsil muhtawa. Munasabah ini sebagai contoh dapat dikemukakan tentang tema tuamah, itu tegaknya suatu kepemimpinan, bila tidak terdapat dua ayat yang saling bermunasabah. Ini di surat An-Nisa wa fi surah Al-Mujadalah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, kemudian ada surat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat wa bima ta'maluna khabir. Nah, kita bisa lihat dari kata bima faddalallahu yubayyin lana 'anil 'ilm. Ada yadullu 'alal ilm al-ma'na wa aidan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum ada yang yadullu ila makna yani al-'ilm. Jadi mempunyainya di surah At-Tur ayat 1 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur wa syaqqil marfu'. Bisa dilihat bahwasanya di sini terdapat sajak ya, yang mana di sini kalimatnya itu hampir sama terakhirnya ya, katanya itu hampir sama di terakhir. Tur, mastur, kemudian syur, makmur, marfu. Nah, ini hampir sama di terakhirnya, dan ini juga menunjukkan bahwasanya keindahan bahasa. Jadi puitis. Nah, ini tuh fasilah mutamasilah. Lanjut fasilah mutaqarribah fil huruf. Fasilah mutaqarribah fil huruf ini contohnya di surah Qaf, yaitu Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mawdirun minkum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Idza mitna wa kunna turaban dzalika rajul ba'id. Bisa dilihat di akhir katanya itu, di akhir kalimat yujad majid, ajib, ba'id, ada mutaqarribah fi nafsil huruf. Bisa fi nafsil huruf. Karena hurufnya itu dal dan ba ini berdekatan. Ini namanya fasilah mutaqarribah.
Wal akhir, ini fasila mutazawwijah, yaitu jika dua kata sama dalam wazan atau pola pada huruf-huruf sejaknya, yaitu fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Nah, bisa dilihat wazannya juga polanya mempunyai pola yang sama, marfu'ah wa mawdu'ah. Wazannya mempunyai pola sama, maka di sini disebut fasilah mutazawwijah. Hada. طيب أكتفي بهذا الكلام وشكرا جزيلا على اهتمامكم وطولكم على عقبال إن وجدتم الخطأ وزلل لسان عند في البيان وأرجو منكم أيضا المداخلة وتفضل بالسؤال. شكرا لكم.